Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Ramadhani, dengan NIM 241234053 bersama rekan saya, Ganiyah Nayatul Rahmah dengan NIM 241234042 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang sudah kami lakukan di mata kuliah metodologi perancangan dengan produk Xlaser 3-in-1. Nah, presentasi ini akan mencakup tahapan perancangan dimulai dari planning, conceptual design, embodiment design, documentation, hingga penutup. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa ada tabel analisa pasar. Jadi, kelompok kami sudah melakukan riset atau analisis produk Xlaser yang ada di pasaran, dan akhirnya kita menemukan 4 produk Xlaser yang sudah ada di pasaran. Yang pertama ada U-Zone Xlaser Aluminium, yang kedua ada Stainless Xlaser Premium, yang ketiga ada Plastic Xlaser 2-in-1, dan yang terakhir ada Heavy Duty Egg Cutter. Nah, berdasarkan hasil observasi yang sudah kelompok kami lakukan, kami melihat konsumen itu menginginkan alat pemotong telur yang pertama mudah digunakan, tidak butuh tenaga yang besar untuk melakukannya, memberikan hasil pemotongan yang rapi dan seragam, lalu mudah dibersihkan, aman dan juga higienis, lalu menggunakan bahan yang kuat dan anti karat seperti stainless steel atau food grade, bahan-bahan food grade, lalu harganya juga tetap relatif terjangkau, dan yang terakhir memiliki desain yang menarik serta ergonomis gitu. Nah, selanjutnya juga kami merangkum keinginan konsumen di sini ke dalam beberapa poin. Yang pertama, produk itu harus ringkas, stabil saat digunakan, mudah disimpan, dan tentu harus memberikan hasil pemotongan yang konsisten. Desain yang estetis juga menjadi nilai tambah yang cukup penting bagi konsumen rumah tangga seperti ibu rumah tangga, anak kos gitu. Nah, adapun di sini kita melihat aspek ekologinya, kami mempertimbangkan keberlanjutan produk di sini. Yang pertama, kita menyusun atau merancang produk Xlaser ini untuk menggunakan materi yang dapat didaur ulang seperti plastik food grade atau stainless steel, lalu desainnya sederhana sehingga mengurangi limbah produksi, lalu umur pakai yang panjang untuk mengurangi frekuensi pembuangan alat, dan yang terakhir komponen tertentu dapat diganti tanpa harus membuang seluruh produknya gitu. Selanjutnya di sini juga ada standar. Jadi materialnya itu harus food grade dan aman ketika bersentuhan dengan makanan, lalu kawat atau bisa pemotong itu harus kuat, lalu desainnya ergonomis dan aman digunakan tanpa resiko yang seperti melukai jari gitu. Lalu hasil pemotongan juga harus rapi dan seragam. Nah, di sini juga kita melakukan riset jurnal ya. Di sini ada dari First Tower Supply menjelaskan tren inovasi Xlaser seperti pengaturan ketebalan irisan dan desain yang ergonomis. Nah, di sini juga dari review analysis of Amazon hottest selling egg tools dari Alibaba. Jadi fokusnya ini adalah tentang ulasan pengguna tentang kualitas dan masalah Xlaser. Fokusnya ke keluhan kawat yang mudah patah gitu. Jadi ini tuh menjadi dasar perbaikan kekuatan kawat, durabilitas, dan keamanan produk. Dan yang terakhir ada dari ergonomic and sustainability in the design of everyday use product. Jadi fokusnya itu adalah hubungan ergonomi dan keberlanjutan produk. Jadi relevansinya untuk menegaskan pentingnya ergonomi dan keberlanjutan pada desain Xlaser yang modern ini. Nah, dari hasil analisa pasar yang sudah kami lakukan tadi, kami belum melihat ada produk Xlaser yang memiliki 3 fungsi sekaligus dalam satu alat dengan bentuk yang atau konsep yang sudah kami rancang. Jadi artinya desain yang kami kembangkan ini memiliki potensi untuk dipatenkan. Nah, selanjutnya untuk identifikasi permasalahan, beberapa masalah yang utama yang kami temukan pada produk Xlaser yang ada di pasaran itu, yang pertama fungsinya terbatas, lalu materialnya mudah rusak, lalu sulit dibersihkan, dan desainnya itu kurang ergonomis serta kurang menarik. Lalu di sini ada juga requirement list. Jadi dari hasil seluruh analisa planning yang sudah kami lakukan, kami kemudian menyusun requirement list-nya. Yang pertama, alat harus bisa memotong telur dalam 3 bentuk, slice tipis, wedges 6 potong, dan dice. Yang selanjutnya, desain itu harus ringkas dan sederhana, stabil saat digunakan, dan tampilannya itu modern dan visualnya menarik. Lalu biaya produksi juga rendah sehingga harga jual itu terjangkau gitu. Nah, kita masuk ke conceptual design. Nah, di sini kita bisa lihat ada black box diagram dari fungsi keseluruhan dan fungsi sebagian. Kita bahas dulu dari fungsi keseluruhannya. Jadi di sini kita bisa melihat ada energi dari manusia, lalu ada dari telur, lalu di sini ada prosesnya yaitu menempatkan telur, menekan telur, mengiris telur, dan outputnya tuh telur terpotong. Nah, dari hasil black box itu ya,
dapatilah kita fungsi subbagian, yaitu menempatkan telur, menekan telur, mengis telur. Nah, dari fungsi subbagian tersebut kita bisa membuat tabel morfologi, ya. Kita bisa membuat tabel morfologi yang nantinya akan menjadi alternatif solusi untuk membuat variasi. Ya, di sini bisa kita lihat ada fungsi sebagian bentuk. Di sini banyak ya bentuknya, ada kotak, lonjong, segitiga oval, terus ada jumlah pemotongan, ada 3, 2, 1, terus material juga dari PP, ABS, stainless steel. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan variasi. Variasi yang pertama di sini ada variasi A, yaitu variasi ini memiliki konsep bentuk yang kotak hanya dengan satu lubang cetakan. Materialnya itu menggunakan plastik food grade dengan kawat stainless steel, namun fungsinya tuh hanya satu, jadi belum memenuhi requirement list yang diminta. Lalu di sini ada variasi yang kedua, dia memiliki bentuk yang lonjong, menyediakan dua fungsi pemotongan, slice dan wedges, dan material yang digunakan itu menggunakan bodi plastik dan pemotongan berbasis kawat plastik. Tapi tetap saja belum memenuhi permintaan gitu, belum memenuhi requirement list. Kan tadi requirement list kita ada tiga ya, tiga pemotongan. Nah, di variasi C inilah konsep yang sudah kita anggap paling lengkap lah gitu. Bentuknya segitiga dengan 3 lubang cetakan, slice, wedges, dan dice. Lalu material yang digunakan juga ABS food grade dan elemen pemotong stainless steel. Dan desain ini memungkinkan 3 fungsi dalam satu bentuk atau satu cetakan. Nah, di sini juga kita melakukan penilaian variasi konsep. Nah, kita menggunakan metode weighted scoring dengan kriteria seperti kekuatan material, estetika, kemudahan penggunaan, multifungsi, biaya produksi, dan hasil akhirnya kalau kita lihat di sini menunjukkan bahwa variasi C itu lebih unggul karena dia memperoleh nilai tertinggi di antara variasi lainnya dengan skor total 3 gitu. Jadi untuk konsep terpilihnya kita memilih konsep C sebagai konsep terbaik dan akan dikembangkan pada tahap embodiment design nanti. Dan kenapa konsep ini dipilih? Pertama, karena memiliki 3 fungsi pemotongan, lalu materialnya kuat dan tahan lama, desainnya ringkas dan ergonomis, biaya produksi juga masih terjangkau, dan memenuhi seluruh requirement list yang sudah ditetapkan barusan. Nah, untuk pembahasan embodiment design selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Gania. Kepada Gania dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Gania. Di sini saya akan lanjut membahas embodiment design. Pertama-tama di sebelah kanan di situ ada gambar secara simple, secara singkat terkait barang atau produk yang udah kita desain sebelumnya. Lalu di sebelah kiri ada komponen standar dan non standar. Yang pertama untuk komponen standar di sini kita pakai sekrup ukuran M2 berjumlah 2 dengan material baja galvanis. Sedangkan untuk komponen non standarnya di sini kita pakai 2, yaitu permukaan X lasernya dan juga permukaan pemotongan X lasernya atau kayak blade-nya di atas. Jumlahnya masing-masing 1 dan dua-duanya pakai material ABS. Lalu selanjutnya di sini kita udah melakukan proses perhitungan dan bill of materials-nya. Di sini kita hitung 3 komponen dari produk yang udah kita desain. Yang pertama ada wire-nya atau kayak cutting atau kayak pisau pemotongnya, lalu ada sekrupnya dan juga bagian base yang nanti kepasang sekrupnya. Dan setelah kita memasukkan nilai ultimate strength dari materials yang kita pakai itu baja galvanis dan ABS ke rumus safety factor, hasil nilai angka safety factor itu di atas angka aman atau yang angka dianjurkan. Jadi kita bisa simpulkan nih bill of materialsnya, kalau untuk sekrup kita pakai baja galvanis dan untuk base atas sama bawahnya itu pakai ABS. Lalu selanjutnya di sini kita ada proses keterbuatan dari produk yang kita desain. Nah, proses pembuatan X laser 3-in-1 ini terdiri dari 3 komponen utama. Ada bodi bawah yang dicetak menggunakan filamen ABS dengan desain cetakan telur yang udah terintegrasi, sehingga tidak memerlukan sambungan tambahan dan hanya membutuhkan finishing ringan setelah 3D printing. Lalu bodinya yang atas juga dibuat dari ABS, tapi berisi bilah potong untuk fungsi slice, wedge, dan dice-nya yang dicetak nanti menyatu sehingga presisi dan mudah dibersihkan. Sementara itu, komponen terakhir yaitu ada sekrup M2 digunakan sebagai komponen standar tanpa proses manufaktur tambahan. Hanya dipasang sebagai penghubung bodi atas dan bawah agar mekanisme buka tutupnya itu berfungsi dengan baik lah gitu. Oke, selanjutnya di sini ada kajian keterakitan. Nah, di kajian keterakitan ini kita tuh nunjukin bahwa desain X laser 3-in-1 ini tuh dibuat sangat sederhana dengan hanya menggunakan 2 sekrup M2 sebagai penghubung utama antara bodi atas dan bodi bawah. Nah, seluruh bilah pemotong dan bentuk cetakan udah terintegrasi dalam file CAD yang udah kita buat, sehingga nggak akan ada komponen tambahan yang perlu dirakit lagi.
Peningkatan ini ngebuat proses assembly cepat, stabil, dan presisi, sekaligus memudahkan proses pembongkaran jika diperlukan perawatan atau penggantian komponen. Selanjutnya di sini kita ada perawatan. Nah, perawatan itu dibagi jadi beberapa jenis. Yang pertama ada preventif. Contoh-contoh dari keperawatan preventif itu yang pertama ada membersihkan alat setelah digunakan, mengeringkan seluruh permukaan nanti pakai tisu atau lap, dan memeriksa kekencangan sekrup untuk mencegah kerusakan dini. Lalu yang kedua ada prediktif, itu tuh kayak contohnya mengecek kondisi bilah ABS-nya, memastikan mekanisme engsel buka tutupnya itu lancar, serta memantau adanya keausan pada permukaan cetakan. Jadi emang dicek-cek lah, diprediksi gitu. Lalu yang ketiga ada korektif. Korektif ini tuh contohnya kayak mengencangkan sekrup yang longgar, yang udah keburu longgar gitu. Lalu menghaluskan bagian yang tajam atau sisa support, serta mengganti sekrup yang memang sudah aus gitu. Jadi memang korektif, membenarkan. Lalu yang keempat ada breakdown, dilakukan jika terjadi kerusakan berat, misalnya tuh bodinya patah atau mekanismenya gagal. Jadi perlu proses cetak ulang komponen yang rusak. Lalu yang kelima, yang terakhir ada pemeriksaan atau perawatan rutin. Contohnya yaitu pembersihan berkala, mulai dari harian atau mingguan, hingga pengecekan kondisi keseluruhan alat setiap 6 bulan sekali. Lalu selanjutnya di sini ada kajian ekonomis. Nah, kajian ekonomis ini menunjukkan bahwa produk ini tuh sangat layak diproduksi loh. Karena seluruh komponen utamanya dapat dicetak menggunakan ABS dalam biaya yang rendah. Proses 3D printing yang terintegrasi meningkatkan efisiensi bahan dan waktu produksi juga. Ngejadiin biaya pembuatan satu unit ini berada pada sekitar kisaran 50.000 sampai 55.000. Hal tersebut menjadikan ekstraksi ini tuh jadi lebih menguntungkan dan ekonomis untuk diproduksi maupun dijual secara masif. Oke, kesimpulannya di sini kita buat di tabel Bill of Quantities series pada Excellizer 3-in-1. Lalu selanjutnya di sini kita punya gambar atau dokumentasi terkait 2D drawing yang udah kita buat. Dan selanjutnya, next slide-nya itu ada video, animasi, disassembly sampai assembly, dan juga proses mekanisme dari alat yang sudah kita desain sebelumnya bernama Excellizer 3-in-1.